Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi. Mungkin baru sedikit nih Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi, wah baru bangun tidur nih ya. Baru bangun tidur nih ya. Saya di sini masih jam 7 pagi loh. Saya udah jam 9 ya. Em, Mungkin hari ini kita akan bahas di mana tentang strategi yang berpusat pada pelanggan. Jadi di mana tuh adik-adik nanti kita tuh gimana ya? Jadi di sistem informasi itu kita nggak cuman bahas sistem, tapi kita juga bahas nanti one day adik-adik kerja di perusahaan, adik-adik harus tahu tuh biasanya memang banyak nge-hire untuk si RM ini. Entah mau jadi SEO atau nanti mau ke end customer atau mungkin kalau adik-adik search gitu ya. Si RM ini memang banyaknya mereka butuhnya di antara ilmu komunikasinya, jurusan komunikasi atau jurusan memang sistem informasi. Jadi mereka sekarang range-nya di situ. Kalau adik-adik mau search, itu customer relationship management, itu masuk di manajemen juga, tapi masuk juga untuk di sistem. Jadi di bab ini kita masuk baru awal-awal ya istilahnya adanya strategi yang berpusat pada pelanggan gitu. Kenapa sih gitu kita perlu untuk pelanggan di era digital ini gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan-perbedaannya ada di buku gitu. Saya ini cuma rangkuman, nanti kita balik lagi ke bukunya. Saya udah berikan. Nah, itu pelanggan modern adalah individu yang hyper inform gitu. Jadi memang cepat mengambil keputusan. Contohnya nih adik-adik lihat di sosial media ada iklan, murah nih, langsung beli ah, check out ah, gitu. Jadi mereka dengan cepat untuk membeli adanya keputusan tersebut. Tapi gitu ya, yang kita paling lihat adalah bukan hanya pas customer yang memang eh, apa ya istilahnya, customer yang beli satu kali aja. Kita butuh customer yang loyal gitu. Yang memang loyal terhadap produk kita. Gimana caranya mereka tetap kita tetap menghargai pengalaman mereka. Adik-adik kalau mau lihat ya di em, apa tuh ya? Tadi saya cek kalau adik-adik main Treats gitu ya. Di Treats tuh tadi saya cek ada namanya pasti ada salah satu dari adik-adik ada yang punya tasnya ekspor. Ada yang punya nggak merek brand itu? Itu dari zaman saya kecil gitu ya. Nah, itu dia bener-bener menghargai customernya gitu. Dari kalau misalkan ada tas rusak, ada customernya yang bilang curhat di sosial media, Kak, kakak ke website aja, kami ada Kak di website ini gitu. Jadi bener-bener kayak mereka itu melihat bahwa, wah ini menghargai banget nih customernya loyal, agar loyal gitu, agar tetap membeli. Wah, ini bagus nih, ada after salesnya. Jadi kalau tasnya rusak, bisa dibenahi lagi. Itu menurut saya eh, CRM-nya sangat-sangat baik mereka itu untuk pelayanannya gitu. Dan kita bisa lihat di sosial media, kalau adik-adik ikutin acara berita-berita yang ada gitu ya. Contoh, kemarin ada suster gereja gitu ya. Itu 28 M hilang di bank. Nah, salah satu bank. Nah, si banknya ini nggak tanggung jawab, tapi suster akhirnya speak up di sosial media. Akhirnya dibalikan. Jadi, di mana ternyata dari situ, dari susternya itu speak up, 28 M hilang, tapi orang-orang pada panik dengan mengambil, jadi istilahnya tabungannya sebanyak 700 M hilang dari si bank itu gitu. Jadi adik-adik kalau mau lihat ya kita ngelihat lagi pengalaman ini gitu. Nah, itu gimana gitu? Misalkan adik-adik punya suatu bisnis atau adik-adik punya suatu perusahaan, adik-adik bekerja di situ gitu. One day, one day itu si suatu hari di mana ada yang
protes di sosial media. Nah, ketika protes, itu kita nggak cepat untuk menanggapi, kita nggak cepat untuk tahu gitu, entah menanggapi, itu kan problem ya, ada problem, kita nggak cepat untuk nanganin, itu bisa berdampak customernya langsung down gitu ya, atau customernya langsung hilang. Nah, itu yang sangat-sangat kita takuti, adik-adik. Jadi, di mana jangan sampai seperti ini, kita harus gimana caranya untuk maintain atau kita harus tetap buat customer ini tetap memiliki pengalaman yang berharga di eh, apa ya? Di produk atau jasa kita. Jadi adik-adik harus cepat untuk tanggap. Maupun satu lagi adik-adik. Selain itu, kita harus ngikutin tren yang saat ini terbaru. Gimana caranya kita bisa pakai sistem. Jadi kalau misalkan adik-adik lihat untuk marketing gitu ya. Ini masuknya nanti biasanya di ranah marketing sih. Cuman adik-adik bisa lihat ya. Di situ tuh ada pengalaman tersendiri gitu ya. Ada terhubungi sendiri gitu ya. Bahwa kalau kita loyal itu kita seperti apa? Kita lihat kita diri kita sendiri gitu di era ini. Nah, dari sini kita lihat psikologis personalisasinya gitu. Jadi adik-adik juga belajar nih di mana namanya juga customer relationship management. Di mana kita harus lihat kebutuhan si setiap personalnya atau hubungan si mahasiswa lagi, manusianya ini gitu. Jadi kita bisa lihat ketika pelanggan ini merasa dihargai, mereka itu bangun ikatan emosional tersendiri. Jadi mereka akan milih nih, itu. Ah enggak ah, aku nggak mau ah untuk ini, untuk ada gitu. Ah udah jelek lah mereknya ini udah jadul gitu. Salah satu contoh yang adik-adik, salah satu contoh yang adik-adik udah nggak mau pakai mereknya lagi apa? Ada nggak? Yang adik-adik tahu deh. Adik-adik udah nggak mau ah pakai merek itu, udah jadul atau ah udah nggak, udah tua lah, udah lawas gitu. Ada yang tahu? Ada yang Tidak tahu? tahu, Bu. Oke. Mungkin adik-adik tahu Nokia kan? Masih ada yang pakai di sini. Tidak ada ibu. Nah, Ya, ini Bu. ini salah satu contoh yang mereka telat untuk mendengar customer gitu. Jadi mereka tuh telat untuk CRM-nya itu telat untuk update. Jadi ketika sudah masuk, ini saya cerita dulu ya. Jadi dulu masih pakai SMS. Nah, kemudian ada BBM atau BlackBerry Messenger. Nah, si Nokia ini sudah bisa nih pakai BlackBerry Messenger gitu ya. Dan BlackBerry juga em, kenapa mereka itu down gitu? Kenapa mereka itu hancur? Karena BlackBerry menjual ke seluruh em, seluruh eh, handphone yang ada saat itu. Karena dulunya kan pakai kesannya BlackBerry gitu. Nah, dari situ Nokia masih ngikutin lagi nih. Masih ada. Keluarlah si Android. Nah, si Nokia nggak mau ngikutin Android ini. Yang berakhir pada kematiannya. Gitu. Jadi, sekarang kalau adik-adik lihat, mungkin masih ada sebagian Nokia masih update, tapi update-nya lebih ke headset kali ya. Saya kemarin lihat ada yang punya headset tuh lucu-lucu gitu warna-warni. Mereka lebih ke situ, tapi dari kecil lagi. Nah, ini adalah salah satu emosional yang mereka masih belum tahu lagi hype-nya apa, mereka nggak ikut aja gitu. Atau mereka ngambil keputusan yang salah, seperti BlackBerry. Nah, dari sini
Nanti kita masuk ada berbagai apa ya tipe gitu ya. Jadi ada hukum relevansi dalam pemasaran tersendiri. Jadi kalau saya bilang ya, di adik-adik mau bikin aplikasi sebagus apapun, apa ya kalau kita namanya OG lah ya, bahasa Gen Z gitu ya. Eh, istilahnya bener-bener OP gitu ya, overpowering. Nah, itu eh tanpa adanya pemasaran atau customer relationship yang bagus, itu tidak akan laku produk tersebut gitu. Jadi kita perlu adanya eh, informasi-informasi yang kita berikan kepada customer agar eh, merek-mereknya kita tuh bisa mereka tangkap gitu. Atau misalnya produk kita atau jasa kita bisa mereka ketahui. Caranya gimana gitu ya. Mereka kita bisa misalkan di sini pelanggan baru PB ya, pelanggan baru. Nah, kemudian dia cuman beli pas saat diskon gitu. Nah, tapi untuk customer yang pelanggan baru, walaupun dia enak nih, pakai lagi deh. Walaupun nggak diskon, dia tetap membeli. Gimana caranya dia tetap beli repeat order terus eh, untuk relevansi yang si informasi ini tetap kita berikan gitu. Nah, biasanya memang kalau adik-adik nanti belajar digital marketing, ya mungkin adik-adik sudah dengar banyak sekali yang memang pindah ke sana. Alasannya apa? Karena perusahaan itu banyaknya butuhnya sales adik-adik. Kalau adik-adik tahu. Misalkan di IT, paling butuh maksimal kalau perusahaan yang biasa-biasa aja atau perusahaan yang besar, biasanya paling IT atau sistem informasi butuhnya 10 apa 20 orang misalkan dalam satu hall dengan anak-anak perusahaannya. Itu paling banyak. Biasanya kalau itu 3 5 di kantor saya seperti itu. Tapi untuk salesnya atau digital marketing itu atau mungkin orang marketingnya sebanyak sekali adik-adik sama CRM-nya itu. Jadi di situ kita perlu ada dari si bagaimana pelanggannya ini. Dan adik-adik saya wanti-wanti lagi jejak digital adik-adik itu terekam di sosmed. Misalkan saya cari nih digitalnya adik-adik di Google. Gimana sih dia? Gitu. Nah, ini yang harus adik-adik jaga jejak digital gitu. Karena eh salah satu contoh adik-adik ada yang tahu temennya Shopee, temennya si dulu temennya si Shopee, Tokopedia, ada satu lagi yang memang saat ini ha- ya bisa dibilang hancur sih belum ya, tapi sudah tidak ada lagi yang menggunakan. Ada yang tahu temennya Oh, Shopee? Alex kali ini. Lazada ibu. Salah. OLX. OLX sih, Bu. OLX masih dipakai. Oh, masih. Masih. Bukalapak. Ya, bener. Bukalapak tahu alasannya kenapa itu salah besar si Bukalapak itu? Ada yang dengar beritanya? Tidak, Ibu. Oh, belum ya? Jadi, saya ceritain lagi. CEO-nya ini ikut-ikut membahas politik di sosial medianya. CEO atau si kan founder ya, founder. Sorry jelek, soalnya saya pakai nggak pakai mouse. Oke, foundernya ini si BK ini ya, atau Bukalapak ini. Bel. Nah itu dulu kalau adik-adik lihat mereka berjaya banget adik-adik. Sebelum adanya Shopee masuk, sebelum adanya TikTok Shop masuk atau Tokopedia masih jadi toko bagus, itu masih Bukalapak yang memang utama. Kalau Lazada sekarang jujur orang-orang pada pindah ke Lazada adik-adik. Coba adik-adik beli itu gratis ongkir masih. Jadi mereka masih kuat lah karena punyanya si Alibaba kan. Alibaba ya.
Ya itu pokoknya punyanya si Alibaba. Jadi mereka masih kuat gitu, masih pergunakan masih banyak gitu. Bahkan likes-nya lumayan bagus gitu untuk Lazadanya tersebut gitu. Tapi Bukalapak ini akhirnya menutup e-commerce-nya adik-adik. Sekarang cuman jadi kayak adik-adik transfer mau beli token listrik atau apa gitu. Jadi tidak sebesar dahulu kala. Nah, itu karena apa? Jejak digitalnya, bukan digital pelanggan aja, tapi jejak digital ownernya gitu. Jadi adik-adik harus entah owner, entah adik-adik sendiri nanti one day ada di perusahaan itu gitu ya. Nah, itu adik-adik harus cepat tanggap. Contohnya kemarin ada berita, ada yang dengar berita di Jakarta sebuah toko roti, Roti O, itu mereka itu tidak menerima pembayaran secara cash gitu. Soalnya di Jakarta itu udah bayarnya banyaknya pakai QRIS. Nah, ada sosok nenek-nenek istilahnya si nenek-nenek itu beli. Saya punyanya uang cash. Nah, dia tidak si apa si pelayannya gitu ya. Nggak bisa nek. Ini harus pakai QRIS gitu. Padahal kalau kita sebagai apa namanya istilahnya sebagai untuk penjualnya kita akan melihat lagi, oh nih nggak punya QRIS nih, ya udah deh pakai QRIS saya dulu, gitu. Misalkan seperti itu. Tapi dia membentak, nek nggak ada, neneknya sampai nangis karena cucunya pengen, gitu. Nah itu tampil di video di em, Instagram atau TikTok gitu. Akhirnya jadi heboh. Ada namanya tapi pihak si Roti O ini langsung cepat dia bikin pernyataan di sosial media bahwa eh, mohon maaf atas kejadian tersebut. Gitu. Jadi masih aman ya adik-adik. Jadi kalau misalkan adik-adik one day em, join ke perusahaan sebagai CRM gitu ya, misalkan masuknya di bidang, dia masuk di sistem juga, dia tergantung perusahaannya. Sekarang perusahaan agak aneh soalnya, makin mengerucut. Saya kemarin nge-handle berapa perusahaan gitu ya. Mereka tuh, misalkan contoh ya, ini departemen HR atau HR-nya jadi eh, human capital. Di human capital ini ada bagian IT-nya. Terus kemarin ada juga dia juga nge-handle sistem. Dia juga nge-handle human resource-nya gitu. Dia juga nge-handle GA-nya, General Affair. Biasanya HRGA gitu ya adik-adik. Nah, di sini gitu, dia juga nge-handle untuk si CRM-nya. Gitu. Akhirnya nggak fokus gitu. Nah, jadi mereka sistemnya masuknya kalau adik-adik tahu nih lean untuk structure. Jadi untuk struktur organisasi mereka itu bener-bener minimize gitu. Kalau adik-adik bisa semua, itu lebih bagus gitu. Saya gaji satu orang bisa untuk beberapa orang gitu. Jadi itu sangat em, saat ini sangat dilihat ya. Itu jejak-jejak dari CRM itu gitu. CRM bisa masuk di situ. Dia juga bisa masuk ke sales gitu. Sales. Dia juga bisa masuk ke marketing. Dia juga bisa masuk ke untuk sistemnya. Nah, kadang ke HC juga ya, human capital. Nah, itu kita bisa lihat jejak digital pelanggan. Jadi kita bisa lihat sistemnya, oh pelanggan ini kayak gini. Ada yang ngecekin tuh adik-adik. Makanya kita kalau di perusahaan kadang suka hire buzzer, mau nggak mau, sama kayak pemerintah ya, hire buzzer. Untuk memposting tentang si produk ini atau jasa ini tuh bagus. Gitu. Biasanya mereka seperti itu adik-adik. Jadi bisa aja nih bayar orang, ini produknya bagus, bla bla bla. Padahal itu orang yang dibayar. Gitu. Nah itu untuk jejak digital pelanggan kita yang baik. Nah, dari situ kita bisa memahami apa yang dicari pelanggan secara online. Gitu. Jadi search intentnya
Kalau adik-adik nanti ada, saya kayaknya waktu itu saya ikut SEO ya. Itu ada softwarenya kalau adik-adik udah diajarin gitu. Nanti saya buka-buka dikit tapi itu ada apa ya? Cuman bisa 10 kali search kalau nggak salah. Kalau kita itu harus bayar, lumayan bayarnya juga. Karena itu buat perusahaan besar-besar biasanya search di situ. Apa sih yang dicari pelanggan terbesar di saat itu gitu? Ada tuh untuk sistemnya gitu. Nggak cuma AI kan kadang nggak terlalu update ya. Kalau nggak kita pro. Nah ini juga sama. Tapi ini kita nggak usah khusus untuk si RM ini atau kita lihat SEO-nya, search engine optimization-nya, di mana saat itu apa sih yang pelanggan cari? Nah, kita bisa bikin dari situ ke pemasarannya. Biasanya gitu. Nah, dari situ kita juga bisa lihat identifikasi konten favorit dari si pelanggannya gitu. Jadi di platform kita itu kira-kira konten apa sih yang bisa bikin rate-nya kita tuh untuk orang yang ngeklik kita tuh tinggi. Jujur saya lagi bingung gitu ya di perusahaan kita posting nih yang kita anggap wah ini bakal heboh nih. Ternyata enggak. Yang view misalkan cuman 1000-an gitu ya. Yang kita anggap ya udahlah posting, yang penting posting. Ternyata view-nya sampai jutaan. Nah, itu yang em, kita bisa lihat. Contohnya nih ya, kalau kita di bisnis sekarang, kita bangun dulu untuk personal brandingnya. Sorry, kita bangun untuk di personal brandingnya dulu atau brand brandingnya. Nah, nanti baru kita lanjut ke untuk mengidentifikasi konten kita gitu. Woi, baterai lo. Sebentar. Nah, dari sini kita bisa lihat, dari sini kita bisa lihat dari pendengaran si pelanggannya si tersebut gitu. Jadi, misalkan adik-adik lihat komen, adik-adik posting, tapi kalau nggak dilihat komennya seperti apa, adik-adik nggak bisa nanti ke depannya, Kak saran, misalkan ada yang saran, ada yang ya namanya itu ada haters ya. Walaupun kita cuman jualan produk aja pasti ada hatersnya adik-adik. Entah ada yang kemarin kalau adik-adik lihat brand, misalkan Nestle, terus brandnya Unilever, itu kan dibilang kan brand-brand yang pro Israel gitu ya, misalkan contohnya. Nah, itu di boykot gitu misalkan. Nah, itu kan aneh gitu. Maksudnya ya itu kan brandnya ya beda terus ada jejak digital itu mendukung pro tersebut gitu. Nah, itu yang kita harus maintenance adik-adik. Jadi kita harus cepet-cepet. Udah dengar gitu, oh enggak kok. Biasanya kalau kayak gitu, kalau diem aja malah jadi diboykot. Mendingan kita tidak langsung cepat. Kita tidak di Indonesia tidak ini untuk eh, membiayai produk tersebut gitu misalkan atau hal tersebut. Nah, itu kita harus cepat secara digital. Nah, dari sini pun kita lihat untuk perjalanan pelanggannya. Jadi kita lihat untuk saluran digital terselubung. Jadi kalau misalkan adik-adik, ya ini sih kita lihat lagi ya dari kesadaran atau awareness kita bilang. Kemudian ada pertimbangan dari customernya, lalu interaksi dari customernya. Biasanya banyaknya awareness dulu untuk tahu si brandnya kita. Gitu. Jadi customer itu perlu untuk mengetahui bahwa ternyata kita punya konten loh. Oh, ternyata kita eh, jadi ketika adik-adik udah besar, kalau adik-adik lihat ya, banyak perusahaan yang tiap hari bikin konten mulu. Mereka sampai hire untuk konten creator atau apapun itu untuk saluran Instagram atau TikToknya atau Facebook atau apapun itu mereka posting gitu. Alasannya kenapa? Karena mereka butuh brandnya mereka itu customer-nya itu sadar tentang brandnya mereka. Tuh. Misalkan keluar terbaru atau apa. Nah, itu mereka bisa sadar dulu awal-awal. Nah, dari situ, dari sudah sadar, oh baru sadar dulu sekali, sadar 2 kali, ada diskon nih.
follow gitu. Nah, dari situ mereka udah diskon, mereka udah coba produknya, akhirnya mencoba untuk mempertimbangkan membeli produknya atau membeli jasanya atau menggunakan jasanya. Dari situ mereka lanjut bisa search ulasan. Siapa nih yang kalau mau beli produk lihat dulu ulasannya. Jujur saya kalau mau beli produk saya lihat dulu yang nilainya bintangnya 5 gitu yang pelanggannya orang ngomongnya bagus. Saya cari bintang yang terbaik sama harga yang termurah gitu. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa informasi dari misalkan kalau kita punya pabrik atau kita punya apa, informasi dari Google-nya sendiri itu juga kalau kita punya toko ya misalkan contoh. Itu ada Google sendiri kalau bintangnya jelek itu jadi tanda tanya sih sebenarnya. Kalau adik-adik lihat. Nah, itu juga bisa membantu untuk membuat keputusan sebelum membeli. Dari sadar dulu nih, aware dulu tentang brand kita, terus kemudian kita pertimbangkan, lalu masuk kita ke interaksi. Dari mereka udah mau, oh, ntar deh belinya, masukin dulu ke apa namanya, ke keranjang, biasanya. Nah, baru nanti interaksi. Biasanya interaksi kita bisa lihat mereka punya WhatsApp bisnis, kita tanya-tanya, atau mereka punya chatnya langsung untuk di sosial media atau e-commerce tersendiri. Nah, dari situ baru deh ada kesadaran untuk membeli. Gitu. Jadi, misalkan integrasi dasar dalam omnichannel gitu ya, misalkan. Nah, ini biasanya integrasi data ini kunci untuk memberikan pengalaman pelanggan yang mulus gitu. Jadi, kalau misalkan kita cerita, mungkin one day nanti adik-adik ada tugas storytelling deh kalau nggak salah, di mana adik-adik harus kenalin dulu customernya gitu. Jadi di situ adalah tantang misalkan adik-adik, oh aku passionnya memang bisnis nih gitu. Nah, ternyata aku salah jurusan. Ya nggak apa-apa jalanin aja jurusannya. Cuman misalkan kalau memang sukanya bisnis, adik-adik bisa mulai dari sekarang. Jadi di mana adik-adik bisa bangun, bisa integrasikan dengan customernya, udah mulai dari sekarang. Kita bisa menceritakan. Jadi di saluran kita atau di channel kita gitu. Nah, dari situ banyak yang menyebabkan frustasi atau kehilangan loyalitas. Jadi bangun perusahaan itu susah banget ya adik-adik. Jadi kadang tuh kalau di bisnis itu kita ngalami frustasi lah. Kadang nanti misalkan customernya lagi banyak-banyaknya, kita udah stok nih, ternyata besoknya eh, kosong atau misalkan COD-nya dibalikin gitu. Nah, itu yang buat kita gimana nih caranya agar data tersebut gitu kita bisa handle. Jadi kalau misalkan orang biasanya nih kalau saya kalau dia udah beli sekali terus dia balikin lagi produknya, saya udah catat tuh. Oh, yang balikin ini namanya ini. Kalau misalkan dia lagi, saya nggak mau kirim, mendingan saya tolak daripada saya yang eh, barang saya rusak gitu misalkan. Produk saya rusak. Kalau by online ya. Tapi kalau misalkan nanti ke customer yang memang udah beli, gimana cara repeat order? Nah, kan kita ada namanya digital marketing itu nanti saya ajarin sedikit-sedikit ya adik-adik. Ada untuk di gimana caranya untuk di email, gimana caranya untuk di WhatsApp gitu. Dan memang di sosial media. Nah, itu kita mesti untuk integrasiin ke pelanggan. Gimana caranya pelanggan itu harus loyal. Nah, di sini pun ada namanya etika dan privasi data dalam bisnis. Jadi nanti adik-adik ada persetujuan eksplisit sama tukar nilai. Jadi di mana adik-adik misalkan aku eh, mau buka usaha gitu. Kalau misalkan adik-adik udah ada nih, di sana sama nggak sih adik-adik? Misalkan ada tukang jual minuman yang laku, laris banget. Terus tiba-tiba depannya ada tukang jualan minuman juga. Ada yang kayak gitu nggak? Misalkan udah laku nih, terus dia ngikutin, padahal deket banget tempatnya gitu.
Ada Ibu. Nah, itu masuk sebenarnya dalam etika bisnis adik-adik. Tapi ya bisnis sekarang jadi nggak punya etika lah ya. Karena sebenarnya kita dalam usaha itu ada persetujuan izin dulu sebelum kita em, apa ya membuka usaha tersebut. Tapi ya udahlah laku dia. Ya udah deh kita buka juga deh kayak dia gitu. Padahal deket banget gitu, nggak sampai jauh. Sama contohnya Alfa Indomaret depan-depanan gitu. Ya mau nggak mau sekarang bisnis itu udah nggak ada etikanya lagi. Tapi eh mungkin kalau adik-adik di sistem, ini contoh di sistem ya, untuk software itu kan pasti ada agreement dulu untuk bisa dapat kita minta data pelanggannya gitu. Jadi ini yang kita perlu untuk pembangunan di sistemnya tersebut. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik bangun, itu selalu ada persetujuan. Sama kayak bank juga ada ya. Gitu. Nanti adik-adik join lagi ya. Kita bahas untuk forumnya juga. Oke? Ini. Ya, Join Ibu. pakai link Baik. yang sama. Saya belum selesai soalnya. Join link yang sama ya.